Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Statistik for Language Education yang beranggotakan Bella Amalia, Nadia Anindita, Robi Sudrajat, Sheila Agustin, dan Siska Lorenza. Kami akan membahas mengenai jenis-jenis data, karakteristik data, dan metode pengumpulan data. Jadi pembahasan pertama adalah tentang jenis-jenis data. Yang pertama adalah data nominal. Menurut Nazir, data nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri-ciri data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label saja. Adapun contoh dari angka nominal, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa kita tidak dapat mengurutkan label secara bermakna atau melakukan operasi aritmatika dengannya. Dalam penelitian sosial, variabel nominal seringkali mencakup jenis kelamin, etnis, preferensi politik, atau nomor identitas siswa. Adapun untuk cari contoh variabel dalam data nominal, misalnya seperti status pekerjaan, bekerja atau pengangguran, ataupun genre sastra seperti komedi, drama, tragedi, ataupun horor. Data yang kedua adalah data ordinal. Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Menurut Sugiono, skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Contoh data ordinal. Dalam penelitian ilmiah, berupa variabel ordinal seringkali menyertakan penilaian tentang opini atau persepsi, atau bisa juga berupa faktor demografis yang dikategorikan ke dalam tingkatan, seperti status sosial ataupun pendapatan. Adapun contoh-contoh data ordinal, misalnya variabelnya adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kategorinya adalah yang pertama rendah, yang kedua menengah, yang ketiga fasih. Adapun contoh yang kedua, misalkan variabel adalah tingkat kesepakatan. Jadi kategorinya adalah sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Adapun perbedaan antara skala nominal dan skala ordinal adalah skala nominal yang sering juga disebut skala kualitatif adalah skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya. Sedangkan skala pengukuran ordinal adalah skala kualitatif di mana data dikelompokkan menjadi orde atau tingkatan-tingkatan. Berikutnya yaitu data interval. Data interval tergolong data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi. Data interval menunjukkan adanya jarak antar data yang satu dengan yang lainnya. Contoh data interval misalnya, seseorang dapat mengukur waktu sepanjang hari menggunakan format 12 jam. Ini adalah contoh data interval yang baik. Waktu dalam format 12 jam adalah ukuran rotasi yang terus dimulai dari 0 pada prioritas yang ditetapkan. Angka-angka ini berada pada skala interval karena jarak antar mereka dapat diukur dan dibandingkan seperti perbedaan antara 5 menit dan 10 menit sama dengan 15 menit dan 20 menit dalam format 12 jam. Lalu, data rasio. Data rasio merupakan data yang tergolong dalam data kontinum juga tetapi mempunyai ciri atau sifat tertentu. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval. Misalnya Frank berusia 20 tahun dan Paula 2 kali lebih tua dari Frank. Berapa umur Paula dalam 10 tahun ke depan? Jawabannya yaitu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Ciri lain dari skala rasio yaitu harga rasio memiliki harga 0 mutlak. Artinya titik 0 benar-benar menunjukkan tidak adanya suatu ciri atau sifat. Angka skala rasio memiliki kualitas bilangan real yang berlaku hitungan matematis. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik data. Nah, karakteristik merupakan sifat-sifat data atau ciri khas dari suatu data tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik data, ada 8. Yang pertama tipe data, kemudian akurasi dan presisi, usia dan rentang waktu, tingkat keringkasan dan kelengkapan, kemudian ada kemudahan akses, sumber, kemudian ada relevansi dan nilai, dan yang terakhir adalah kualitas informasi. Yang pertama yaitu tipe data. Ada beberapa tipe data yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tipe data terformat. Itu cocok untuk menyimpan informasi seperti tanggal transaksi dan jam.
yaitu format tanggal dan format jam. Kemudian ada juga tipe data teks. Tipe data teks cocok untuk menyatakan data yang panjang semacam biografi seseorang. Kemudian ada juga tipe data suara yang digunakan untuk menyatakan penyembunyian suatu benda atau lainnya. Dan yang terakhir ada tipe data video yang dapat digunakan untuk menekankan tentang suatu aktivitas atau kejadian. Nah, tipe data di sini merupakan salah satu karakteristik data karena termasuk ke dalam jenis-jenis data yang digunakan. Dan baiknya suatu data tergantung dari tipe data tersebut. Kemudian yang kedua adalah akurasi dan presisi. Istilah akurasi dan presisi seringkali tidak dibedakan, tapi sebetulnya agak sedikit berbeda. Akurasi itu adalah hal yang menyatakan derajat kebenaran terhadap informasi dan menentukan kehandalan atau reliabilitas informasi. Jadi akurasi merupakan ketepatan atau akurasi merupakan kebenaran. Jadi derajat kebenarannya sejauh mana begitu. Kemudian presisi itu berkaitan dengan tingkat kerincian suatu informasi. Jadi ketepatan dari si informasinya tersebut, seberapa tepat sih si informasi tersebut, si data tersebut. Tuh. Contoh, jika Anda memiliki uang di bank sebesar 5 juta, informasi yang Anda nyatakan masih akurat, tapi tidak presisi. Jadi tidak terlalu rinci. 5 juta itu apakah semuanya didapat dari penghasilan atau sebagainya begitu. Kemudian yang ketiga ada usia dan rentang waktu. Nah, usia sendiri menyatakan lama waktu sejak informasi dihasilkan hingga sekarang. Jadi usia di sini merupakan usia data dari mulai terbentuk hingga sekarang digunakan. Lalu ada ketepatan waktu menyatakan usia data yang sesuai dengan upaya pengambilan keputusan. Jadi artinya informasi tersebut tidak usang atau kadaluarsa ketika sampai ke penerima. Rentang waktu menyatakan selang waktu yang digunakan untuk mencangkup data. Rentang waktu dapat beroperasi di masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang begitu. Jadi jika usia datanya sudah lama, itu tidak bisa kita katakan sudah usang dan kadaluarsa. Itu tetap data yang baik, namun memang masih bisa digunakan di masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang begitu. Lalu yang keempat ada tingkat keringkasan dan kelengkapan. Nah, sejatinya informasi yang terlalu detail atau kurang memberikan hasil yang lebih baik akan mengurangi keabsahan suatu data tersebut. Nah, jika informasi yang kita berikan itu singkat, jelas, dan padat, tentunya akan lebih mudah dipahami oleh para penerima, dan tentunya kita harus memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan si penerima begitu. Ada terkadang data yang terlalu panjang sehingga penerima sedikit susah untuk menafsirkannya, atau ada yang terlalu ringkas sekali sehingga penerima susah untuk menafsirkannya juga. Jadi tingkat keringkasan dan kelengkapan juga dapat diperhatikan di karakteristik data tersebut ya. Kemudian yang kelima ada kemudahan akses. Nah, data ini diperoleh oleh penerima dari berbagai akses manapun. Kemudahan akses sendiri menunjukkan bahwa data tersebut mudah didapatkan. Tapi belum tentu kemudahan akses ini mempengaruhi baik tidaknya suatu data. Begitu. Jadi bukan berarti data yang sulit diakses itu data yang tidak baik. Nah, agar informasi bisa diterima dengan lancar oleh pemakai, kemudahan akses terhadap informasi harus terjamin di kemudahan akses ini. Jadi biasanya pihak-pihak yang kompeten dengan informasi biasanya dilengkapi dengan komputer pribadi yang terhubung ke komputer server agar dapat menyimpan data untuk memudahkan akses informasi. Jadi tidak menyulitkan si sumber dan penerima begitu. Lalu yang keenam ada sumber. Nah, sumber informasi dapat bersifat internal atau eksternal. Sumber data internal berasal dari perusahaan itu sendiri, misalnya diperoleh dari sistem informasi. Lalu sumber data eksternal berasal dari lingkungan. Nah, yang ketujuh ada relevansi dan nilai. Relevan berarti bahwa informasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pemakai dan juga memiliki keterhubungan dengan pemakai. Jadi, si data tersebut dapat memberikan suatu nilai atau manfaat kepada si penerima. Dan yang terakhir ada kualitas informasi. Istilah kualitas informasi terkadang juga dipakai untuk menyatakan informasi yang baik. Nah, bagaimana sih informasi yang baik? Biasanya
Kualitas informasi sering diukur berdasarkan relevansi, ketepatan waktu, dan keakurasian. Jadi jika sudah relevan, rentang waktunya juga bagus dan akurat, itu bisa dikatakan suatu data itu sudah baik. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 4. 1. Wawancara. 2. Angket atau kuesioner. 3. Mencacah. 4. Pengamatan atau observasi. 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas 2 kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah melihat dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden, sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera foto, dan materi lain yang dapat membantu kelancaran wawancara tersebut. Selanjutnya yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan wawancara baru yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Adapun kelebihan wawancara yaitu mempunyai nilai yang tinggi, semua kesalahpahaman dapat dihindari dari wawancara tersebut. Selanjutnya, ada pertanyaan yang telah disiapkan dapat dijawab oleh narasumber dengan penjelasan-penjelasan tambahan. Berikutnya, setiap pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut, dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan kelemahan wawancara, yaitu data atau informasi yang dikumpulkan sangat terbatas, dan yang kedua adalah memakan waktu dan biaya yang besar jika dilakukan dalam suatu wilayah yang luas. Nah, selanjutnya ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti, sehingga dalam hal ini proses mendapat datanya bisa dibilang memerlukan keahlian penelitian dalam memberikan pertanyaan yang mudah untuk dipahami. Contoh dari kuesioner terbuka, misalnya, tingkat kepuasan peserta didik terhadap fasilitas di perpustakaan. Dan sebagai pertanyaan dalam kuesioner terbuka, misalnya saja, apakah Anda sering memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada di sekolah? Dan yang kedua adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Cara ini seringkali dianggap efektif dengan alasannya karena responden dapat langsung membubuhkan tanda centang dalam kolom yang disediakan. Contoh kuesioner dengan 2 alternatif jawaban. Pertanyaannya, apakah buku-buku yang ada di perpustakaan sudah cukup memenuhi kebutuhan belajar Anda? Dan di jawabannya ada pilihan ya atau tidak. Nah, untuk responden dapat memberikan tanda centang antara ya atau tidak, tergantung kepuasan mereka masing-masing. Namun, adapun kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kelebihan metode kuesioner yaitu 1. Tidak memerlukan kehadiran peneliti. 2. Dapat dibagikan secara bersama-sama kepada seluruh responden. Yang ketiga, waktunya fleksibel, bergantung waktu senggang responden. 4. Dapat dibuat anonim atau tanpa nama, sehingga responden tidak malu ketika menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, pertanyaan dapat distandarkan. Adapun kelemahan dari metode kuesioner sebagai berikut. 1.
responden sering tidak teliti, terkadang ada pertanyaan yang terlewatkan. Yang kedua, responden sering tidak jujur meskipun anonim. 3. Kuesioner sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos atau jasa pengiriman lainnya. Dan yang keempat, responden dengan tingkat pendidikan tertentu kemungkinan kesulitan mengisi kuesioner. Metode selanjutnya yaitu mencacah. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Cara mencacah dilakukan karena dalam banyak hal variabel yang dianalisis merupakan variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang nilai-nilainya mengikuti sistem bilangan cacah, tidak mengenal bilangan pecah. Untuk memperoleh hasil pencacahan titik contoh secara visual, penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara visual dengan membuat diagram pohon atau tree diagram. Sebagai ilustrasi, misalkan dilakukan percobaan dengan melempar sebuah koin yang setimbang sebanyak 2 kali. Berapakah jumlah total kemungkinan hasil atau titik contoh yang diperoleh? Ilustrasi di atas merupakan percobaan dengan 2 trial. Jumlah lemparan koin, di mana kemungkinan hasil untuk tiap trial ke-1 ada 2 kemungkinan hasil angka atau gambar. Trial kedua ada 2 kemungkinan hasil angka atau gambar. Berikutnya adalah metode pengamatan atau observasi. Menurut Satori dan Komariah 2011-105, adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh panca indera. Sedangkan tidak langsung dengan dibantu media visual atau audiovisual. Observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Ada 2 metode dalam observasi. Yang pertama, metode observasi partisipatoris. Metode observasi partisipatoris bisa dideskripsikan sebagai metode pengamatan di mana penelitian memposisikan dirinya sebagai partisipan, sebagaimana orang lain yang sedang diobservasi. Dalam memposisikan diri sebagai partisipan, peneliti tetap harus menjaga jarak agar unsur objektivitas tetap terjaga. Kedua, metode observasi non-partisipatoris. Metode ini bisa dipahami sebagai metode pengamatan di mana peneliti memposisikan diri sebagai orang luar dari kelompok yang ditelitinya. Metode ini sering kali memberi jarak yang cukup jauh antara peneliti dengan objek yang diteliti karena pengamatan dilakukan dari luar. Pada level yang ekstrim, metode non-partisipatoris dapat dilihat sebagai metode yang sering dipraktikkan oleh mata-mata dalam mengamati suatu kasus. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.